welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran sejarah. Belajar sejarah jadi menyenangkan. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Amel akan membahas kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi terpimpin dan pembahasan masa demokrasi liberal. Jadi setelah Indonesia melaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag, itu Indonesia resmi menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, di 7 negara bagian. Tetapi ternyata RIS ini tidak bertahan lama. Warga Indonesia, warga RIS ini sadar RIS ini merupakan suatu bentuk taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia yang awalnya berbentuk RIS kembali lagi ke NKRI tanggal 17 Agustus tahun 1950. Semenjak kembalinya NKRI dari RIS, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dan sistem pemerintahannya adalah parlemen. Sistem demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik atau parpol, yaitu seperti partai politik yang besar ada PNI, Masyumi, NU. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai simbol negara. Artinya kabinet-kabinet ini tidak bertanggung jawab pada Presiden, melainkan bertanggung jawab pada Perdana Menteri atau Parlemen. Pada masa demokrasi liberal ini, seringkali terjadi pergantian kabinet sampai 7 kali. Dimulai dari Kabinet Natsir sampai dengan Kabinet Juanda. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Dimulai pada tanggal 6 September tahun 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Kabinet ini didukung oleh Masyumi dan PSI yang mendudukan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Muhammad Natsir berhasil membawa Indonesia masuk dalam keanggotaan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini berkuasa mulai pada tanggal 27 April tahun 1951 sampai dengan 3 April tahun 1952. Dia merupakan koalisi dari partai politik Masyumi dan PNI. Kegagalannya yang akhirnya dia jatuh karena tidak mampu mengatasi berbagai gerakan separatisme yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, yaitu DITII. Selanjutnya terjadi masalah politik juga, yaitu penandatanganan oleh Menteri Luar Negeri yaitu Ahmad Subarjo tentang Mutual Security, yaitu Indonesia atau tepatnya Sukiman ini dituduh mendukung Blok Barat, padahal pada saat itu Blok Barat sedang berseteru dengan Blok Timur dalam Perang Dingin. Hal inilah yang kemudian membuatkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo yang berkuasa mulai tanggal 3 April tahun 1952 sampai dengan 30 Juli tahun 1953. Kabinet Wilopo ini pendukungnya adalah PNI dan Masyumi. Pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo ini membentuk suatu kabinet Zaken, yaitu kabinet yang menteri-menterinya bukan berasal dari partai politik, melainkan dari golongan para ahli. Kemudian jatuhnya Kabinet Wilopo ini disebabkan oleh krisis ekonomi karena adanya ekspor impor yang tidak terkendali, kemudian juga karena adanya gerakan separatisme. Berakhirnya Kabinet Wilopo ini ditandai dengan peristiwa Morawa di Sumatera Selatan. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Keberhasilannya dalam pemerintahannya ini, beliau berhasil melaksanakan KAA, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kemudian juga beliau berhasil membentuk panitia pemilu yang nanti akan dilaksanakan pada kabinet selanjutnya. Selanjutnya, Ali Sastro Amijoyo ini juga berhasil membatalkan hasil perundingan KMB yang menyatakan bahwasanya Indonesia harus menanggung utang Belanda dari tahun 1942. Jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini disebabkan karena konflik dengan TNI Angkatan Darat. Puncaknya pada tanggal 27 Juni tahun 1955, perwira TNI Angkatan Darat ini memboikot sehingga muncul mosi tidak percaya kepada Ali Sastro Amijoyo, sehingga Kabinet Ali Sastro Amijoyo turun. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa pemerintahan
Burhanuddin Harahap ini, beliau mampu menyelesaikan masalah dengan Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Kemudian juga beliau berhasil melaksanakan pemilu yang pertama kali pada tahun 1955, yaitu pada pemilu yang pertama ini memilih DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante ini adalah dewan pembuat undang-undang. Berakhirnya masa kabinet Burhanuddin Harahap ini bukan karena diturunkan oleh rakyat atau mengundurkan diri, tetapi karena dianggap tugasnya sudah selesai. Yang keenam adalah kabinet Ali Sastro Amidjojo II. Jadi setelah mundur dan digantikan oleh kabinet Burhanuddin, kemudian Ali Sastro Amidjojo ditunjuk lagi oleh Presiden Soekarno untuk menjabat. Tetapi ternyata masa jabatan dari Ali Sastro Amidjojo ini tidak lama, yang merupakan mendapat dukungan dari Partai PNI, Masyumi, NU, terkecuali PKI karena golongan Islam tidak setuju. PKI ikut menyokong kabinet Ali Sastro Amidjojo. Ini menganggap Ali Sastro Amidjojo ini tidak tegas terhadap tindakan-tindakan separatisme yang terjadi di Indonesia, sehingga PNI dan Masyumi ini menarik dukungannya, sehingga kabinet Ali Sastro Amidjojo II ini turun. Setelah kabinet Ali Sastro Amidjojo I turun, Yusuf Soekarno sebagai presiden menyatakan bahwasannya demokrasi liberal ini tidak cocok di Indonesia karena stabilitas politiknya pun tidak terjaga ya, karena berganti kabinet 7 kali. Akhirnya Insinyur Soekarno membentuk kabinet karya atau yang nanti dikenal dengan kabinet Juanda. Insinyur Juanda ini ya namanya. Jadi kabinet Juanda ini diisi bukan dari golongan partai politik atau parpol, melainkan dari golongan ahli. Beberapa prestasi yang dihasilkan dari kabinet Juanda ini adalah berhasil menyatakan kepada Indonesia bahwasanya batas teritorial laut Indonesia itu bukan 3 mil tapi 12 mil atau yang dikenal dengan ZEE, zona ekonomi eksklusif, atau yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Masalah yang dihadapi oleh kabinet Juanda ini adalah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957. Selain itu juga karena Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang baru pengganti UUD-S tahun 1950 ini tidak kunjung selesai, sehingga ini juga merupakan suatu permasalahan dalam pemerintahan kabinet Juanda. Ternyata sebelum kabinet Juanda ini bertugas, Presiden Soekarno sudah melaksanakan sidang dengan Dewan Konstituante, yaitu Dewan Pembuat Undang-Undang. Tugas dari Dewan Konstituante ini kan membuat undang-undang ya, tetapi ternyata sampai dengan tahun 1959 ini mereka tidak mampu menghasilkan undang-undang baru pengganti undang-undang sementara tahun 1950. Kemudian juga untuk masalah Irian Barat juga tidak kunjung selesai, sehingga pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante karena tidak mampu menghasilkan undang-undang yang baru. Yang kedua adalah kembalinya ke Undang-Undang tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang atau UUD-S tahun 1950. Yang ketiga adalah membentuk DPAS dan MPRS. Dengan berakhirnya kabinet Juanda dan kembalinya ke Undang-Undang tahun 1945 yang ditandai dengan adanya dekret presiden, maka Indonesia secara resmi sudah tidak menggunakan demokrasi liberal kembali. Demikian penjelasan tentang demokrasi liberal di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.